dalam mencegah pertama kami adalah ada di dalam SIMA, dan kemudian juga sebagai mewakili ketua dari yayasan juga mempunyai bidang program yang concern terhadap perempuan tentu saja dalam hal ini, sehingga insya Allah ke depan program kegiatan SMAI dan yayasan itu insya Allah akan memang betul-betul mendukung untuk pencegahan dan untuk membantu agar menghapus atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena masalah kekerasan bukan masalah perempuan versus laki-laki. Ini adalah masalah awareness dari kita semua, tanggung jawab kita bersama, kesadaran kita bersama bahwa pemerintah juga dalam hal ini negara, lalu pemerintah punya banyak keterbatasan. Insya Allah SMAI dan saya bersama dengan PSN tidak hanya akan membuat deklarasi, tetapi akan membuat langkah-langkah nyata dan real. Jadi adalah diskusi perempuan untuk perempuan. Maka saya berharap diskusi ini adalah menjadi ketertarikan dan just the other night, I thought I heard you cry, asking me to come hold you in my arms. I can hear your breath, the burden I will bear. But first I need your hand. Bukan hanya berkaitan terhadap dirinya, tetapi juga pasti berkaitan terhadap keturunannya. Kita nggak mau kan, kalau kita sudah mendapatkan kekerasan, entah itu verbal atau non verbal, kita sudah masa ya, generasi kita juga akan merasakan hal yang sama. apakah tidak dalam masalah itu satu kali aja, ya kan? Kita ada sebuah gerakan nyata, ada sebuah langkah konkret yang kita lakukan sebagai sebuah gerakan bersama, karena kampanye HAKP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu adalah sebuah gerakan bersama. Saya kutip bahasanya Profesor Dr. Zakia dari seorang psikolog yang sangat agak. Beliau menjadi kalimat ini, begitu gampangnya seorang laki-laki untuk membunuh seorang perempuan, cukup untuk menyakiti anaknya. Dan hari ini kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, femisida, ada juga sebenarnya lagi tren yang saya ingin tanyakan, apa yang pemerintah dan suara perempuan sudah lakukan terkait kekerasan berbasis gender online. Kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan itu kompleks. Kompleksnya di mana? Ibu-ibu saja, ibu-ibu yang memilih antara yang harus bekerja atau mengurus anak, itu bagian pilihan yang sangat berat bagi
rumah tangga dan seksual. Tapi yang saya sesalkan adalah sering dari masyarakat itu hanya melihat saja. Mereka tidak berbuat segala apa, tidak berbuat atau membantu atau bagaimana memberitahu ini laki-laki yang membolehkan terhadap perempuan ini. Ini bagaimana pada kaum perempuan yang mengalami kekerasan dan seksual yang mengandung unsur aib, sehingga mereka malu dan akhirnya mereka berdiam diri. Kekerasan verbal itu menyebabkan korbannya misalnya depresi, stres dan segala macam tidak bisa dibuktikan secara nyata kalau misalnya pelaku adalah yang melakukannya. 365 hari dikurangi 16 ada 345 hari. Maka 345 hari menjadi kekerasan terhadap perempuan, kemudian hanya selama 16 hari menjadi hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sebuah waktu yang sangat singkat untuk menjawab soal selama 365 hari. Ada seorang anak yang hari ini kami sudah mendampingi anak-anak juga diasuhi oleh bapak kandungnya, dan itu kami telusuri, kami hubungi, ternyata sudah lama, ada sekitar 3 tahun dia sudah, tapi kemudian anaknya tidak siap, tidak dicatat, dan yang mengetahui hal ini adalah guru pengajian. Nah, dia didudukkan di depan beberapa dosen, dan seketika itu dia diberikan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya si korban tidak menjadi korban. Kemudian dari sebelum saya di menjelaskan film artis dan wanita terkait hal-hal yang disampaikan tadi, apalagi sudah disampaikan tadi sesuai dengan undang-undang. Cuma hanya biasa saja. Saya masih berpandang ucapan saya, waktu sedih saya harus benar-benar, karena perempuan harus dihormati, harus dijaga semuanya. Karena saya punya seorang perempuan, saya punya anak seorang perempuan, saya punya kakak yang perempuan, dan menghormati perempuan adalah dia menghormati manusia itu sendiri, menghormati dirinya sendiri. Di mana perempuan di sini ada keadilan. Ini susah-susah, luar biasa. Jadi antara laki-laki dan perempuan, kalau terjadi keseimbangan ini, perempuan kalau tugas dipilih sebagai anak, perempuan itu pencipta. Pemikiran perempuan itu pencipta. Laki saja yang baru menggunakan perempuan pencipta, melahirkan, membesarkan, luar biasa. Bahwa undang-undang itu ada kewajiban yaitu membuat peraturan kebijakan yang kedua para program harus strategi bagaimana mencapai tujuan yang tertuang dalam program prioritas dan kegiatan yang ada digunakan diintegrasi dalam anggaran per tahun. Perempuan itu dulu dia apa? Itu diperhatikan dan disayangi. Laki-laki juga itu dikorbankan. Bangun perspektif untuk sebetulnya kita juga ya soal penting sekali untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Sekolah, masyarakat yang putus sekolah usia sekolah atau masyarakat yang putus sekolah yang bukan usia sekolah bisa langsung diinfokan ke SMAI atau Yayasan Saudara Reni karena bekerjasama dengan lembaga kami yang dimana kebetulan Koperasi Sulawesi Utara itu memiliki namanya lembaga namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sambatulami yang sudah berdiri sejak tahun 2009, dan kami sudah meluluskan kurang lebih 1.000 anak dengan berbagai masalah yang kemudian Indonesia sudah bisa sampai. Dan saya mengajak kita semua dalam gerakan ini, dalam kampanye ini untuk kira-kira kita pun akan berkontribusi secara nyata lebih dari sekedar deklarasi bahwa itu ruang itu adalah dari kita sendiri secara pribadi, secara komunitas, ormas, LSM, dan secara individu dan
beasiswa sekolah bagi korban penyintas kekerasan perempuan yang putus sekolah bekerjasama dengan sekolahnya Ibu Moderator. Hold you in my arms. Don't